Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita sudah memasuki pelajaran ke-9. Nanti kita akan belajar tentang adab, yaitu adab belajar, adab bermain, adab makan dan minum. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semua. Sekarang kalian bisa membuka buku paket kalian. Disiapkan buku paketnya. Dibuka halaman 89. Yang akan kita pelajari adalah tentang adab. Bapak akan menjelaskan dulu apa itu adab. Adab adalah aturan atau tata cara. Jadi adab belajar berarti aturan belajar, tata cara belajar. Belajar tidak sembarang belajar ya. Jadi belajar itu ada aturannya, ada adabnya, ada tata caranya. Bermain juga ada aturannya, ada tata caranya. Makan dan minum pun juga ada adabnya, ada aturannya, ada tata caranya. Agama Islam, agama kita ini adalah agama yang paling sempurna. Jadi hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu sudah diatur oleh agama kita, yaitu agama Islam. Termasuk tadi belajar, bermain, makan dan minum semua sudah diatur oleh Islam. Nah, harus kita pelajari dan juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar harus sesuai adab yang ada atau adab yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Belajar adalah kewajiban setiap muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat Islam, baik itu perempuan maupun laki-laki, semua wajib mencari ilmu. Karena ibadah kita apabila tanpa ilmu, maka ibadah kita akan percuma. Sholat kalau asal-asalan tidak sesuai ilmunya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Percuma sholat kita. Harus ada ilmunya sehingga kita tahu adabnya, tahu tata caranya, tahu aturannya ya. Jadi belajar adalah wajib bagi setiap muslim. Tujuan belajar untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan ilmu, supaya memperoleh ilmu sehingga ibadah kita, semua yang kita lakukan sehari-hari kalau didasari dengan ilmu, maka akan menjadi berkah, akan menjadi baik semuanya kalau dengan ilmu. Nah, belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Ingat ya, belajar tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga harus belajar. Kalau di sekolah sudah diajari oleh Bapak Ibu guru, dilanjutkan di rumah. Apalagi kalau ada PR harus dikerjakan di rumah, bukan mengerjakan PR itu di sekolah ya. Namanya juga pekerjaan rumah, makanya harus dikerjakan di rumah sambil belajar. Kalaupun tidak ada PR, tetap harus belajar, membaca materi yang sudah dipelajari dan juga mempelajari materi yang akan dipelajari, sehingga ilmu akan mudah masuk ke dalam pikiran kita. Kita akan mudah paham apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di antara adab belajar di rumah yang pertama yaitu sebelum belajar bisa disimak halaman 93 ya.
sebelum belajar alangkah lebih baiknya berwudu terlebih dahulu ya. Berwudu supaya apa? Supaya kita termasuk golongan orang yang suci. Wudu kan mensucikan diri dari hadas. Kita wudu, selain itu juga pikiran kita fresh, segar ya, mudah memahami ilmu. Kemudian mempersiapkan pelajaran untuk esok hari. Kita pelajari dulu dan kita siapkan pelajarannya. Kemudian berdoa, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian merapikan kembali semua peralatan belajar kita dan juga membaca hamdalah setelah selesai belajar. Belajar di sekolah pun ada adabnya, ada aturannya, yaitu mengikuti tata tertib sekolah. Misalnya kalau keadaan normal kita harus pakai seragam, kita harus pakai seragam sesuai hari yang ditentukan oleh sekolahan. Misal Senin pakai putih, Rabu Kamis pakai batik, ya kita pakai sesuai hari yang sudah ditentukan. Itu termasuk mentaati tata tertib sekolah. Berangkat sebelum jam bel masuk sekolah, jangan sampai terlambat ya. Membawa semua peralatan sekolah, buku-buku pelajaran semua dibawa yang ada jadwalnya pada hari itu. Kemudian sopan dan hormat terhadap guru, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, tidak bercanda saat jam pelajaran. Nah, ini Bapak ingatkan ya, yang sering kalian lakukan. Jangan bercanda, jangan ngomong sendiri saat Bapak atau Ibu guru menjelaskan di depan. Nanti kalian tidak akan paham dan ilmunya tidak akan bermanfaat nanti ya. Kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh, guru menjelaskan di depan, didengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalian buka halaman 94, di situ ada doa sebelum belajar. Nah, kalau yang dulu sering masuk pagi, mengikuti doa pagi, pasti hafal doa belajarnya. Nah, sekarang Bapak akan menuntun kalian untuk membaca doa belajar sebagaimana yang biasa kita baca juga setiap hari di sekolah pada saat masuk sekolah ya. Yuk mari tirukan Bapak membacakan doa belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian tadi adalah doa sebelum belajar. Boleh seperti yang Bapak bacakan tadi atau boleh juga seperti yang ada di buku paket. Kalau yang Bapak bacakan tadi seperti yang biasa kita baca sehari-hari di sekolah tiap pagi sebelum mulai kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu adab bermain dan juga adab makan dan minum akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa doa belajar dihafalkan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.